process, meticulously testing all our plant-based ingredients, authenticating every botanical at every stage of their life cycle, starting from the origin of the seeds, to the soil they grow in, to timing and method of harvest, to extraction and concentration, and to the finished product we deliver to you. I don't know why people think Nutrilite has such an obsession with the purity of your supplements. Is it because we weed our fields by hand to avoid synthetic chemicals? Or because we record everything about a plant? We call it the plant's birth certificate. And if you were to print off a single year's worth of our records, you would cover 17 acres of this farm. Or because we track our ingredient and crop location by GPS, as in satellites in space. That's not obsession, that's Nutrilite. I don't know why people think Nutrilite has an obsession with the safety of your supplements. Is it because we do 500,000 quality checks a year? That's roughly 1 a minute for those of you keeping track. Or because every batch we make gets at least 10 days of safety testing? Or because if I lost anything in our manufacturing facilities, even this pen, we'd halt production and throw out the entire batch rather than risk even the tiniest contamination. Thanks, Julio. That's not obsession. That's Nutrilite safety. Safe ingredients for safe supplements. That's the more behind the Nutrilite label. I don't know why people think Nutrilite has an obsession with the effectiveness of your supplements. Is it because our scientists run tens of thousands of tests on hundreds of plants just to choose a couple dozen that might meet our standards? Or because we'll spend as many as 10 years researching optimum nutrient levels in a single plant? Or because to understand the health benefits of a single ingredient, we pour through the research equivalent of up to 30 novels. Here you go, Valentina. That's not obsession, that's Nutrilite Effective. Effective ingredients for effective supplements. That's the more behind the Nutrilite label. Go behind the Nutrilite label and you'll discover passionate people relentlessly focused on making your nutritional supplements as pure, safe, and effective as possible. At Nutrilite, we believe that knowing how your supplements are made and where their ingredients come from is incredibly important and critical to your overall health. That's why we strictly follow our seed to supplement traceability process, meticulously testing all our plant-based ingredients, authenticating every botanical at every starting from the origin of the seeds, to the soil they grow in, to timing and method of harvest, to extraction and concentration, and to the finished product we deliver to you. We can do this because we're the only global vitamin and dietary supplement brand to operate our own certified organic farms, nearly 6,000 acres farms. We've been doing it this way for more than 80 years, simply because it's the right thing to do. I don't know why people think Nutrilite has such an obsession with the purity of your supplements. Is it because we weed our fields by hand to avoid synthetic chemicals? Or because we record everything about a plant? We call it the plant's birth certificate. And if you were to print off a single year's worth of our records, you would cover 17 acres of this farm. Or because we track our ingredient and crop location by GPS, as in satellites in space.
That's not obsession, that's Nutrilite purity. Pure ingredients for pure supplements. That's the more behind the Nutrilite label. Selamat sore sahabat Nutrilite. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Wah, selamat sore Bu Yulia, sudah bergabung bersama kami. Boleh dong sambil kita tunggu sahabat Nutrilite lainnya untuk bergabung. Yang sudah hadir mau tahu nih Resti dari mana saja ini yang sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Nah, Resti ucapkan selamat bergabung di training dengan topik Say No Penyakit Menular. Nah, tapi sebelum membahas penyakit menular, kita sekarang masih ada dalam situasi pandemi ya, sahabat Nutrilite. Jadi, kami tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan sahabat Nutrilite menjaga kesehatannya. Caranya adalah salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker bila sahabat Nutrilite tidak sendirian, kemudian jaga jarak aman gitu, dan jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, itu tadi adalah protokol kesehatannya. Kalau dari dalam, kita tentunya mengasuh berbagai macam gizi yang baik untuk meningkatkan imunitas kita. Pas banget ya, karena nanti ini akan dibahas sama narasumber spesial kita pada sore hari ini. Nah, masih ada beberapa menit sebelum kita mulai sesi edukasinya. Silahkan sahabat Nutrilite bisa loh mengajak keluarga, kemudian grupnya untuk sama-sama bergabung pada training sore hari ini. Nanti ada apa aja sih? Banyak ya. Yang pertama nanti akan diisi oleh pemaparan materi narasumber kita. Berikutnya Resti akan sharing nih produk-produk Nutrilite untuk mendukung imunitas. Kemudian kita akan ada tanya jawab. Terakhir di 5 menit terakhir sebelum kita closing, nanti ada kuis berhadiah menggunakan platform Quizizz. Jadi nanti ikutin agenda kita sampai akhir ya, sahabat Nutrilite. Nah, sudah banyak yang bergabung. Terima kasih. Mbak Anti juga sudah membantu kita. Sudah di-share webinar ID dan passwordnya. Silahkan bisa di-copy dan dibagikan kepada grupnya. Resti akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini ya, sahabat Nutrilite. Sebentar, saya persiapkan dulu. Nah, ini dia. Oh, ternyata sahabat Nutrilite, sebelum Resti perkenalkan narasumbernya, kita mau ada polling dulu, boleh ya? Nah, tim dari kami akan meluncur pollingnya. Ini adalah polling awal. Kami ingin mengenal lebih dekat kepada sahabat Nutrilite. Kita mau tahu sudah berapa lama menjadi seorang EBO. Apakah kurang dari 6 bulan ataukah sudah lebih dari 6 bulan nih? Kemudian kita juga mau tahu usia dari sahabat Nutrilite. 17 tahun semua ya rata-rata ya. Usia tubuhnya 17 tahun alias awet muda. Kemudian dari mana sih sahabat Nutrilite mendapatkan informasi tentang training ini? Karena agendanya kita ada di Amagram, kita sudah cantumkan, kemudian di kalender MW Sentral kita cantumkan, kemudian kita juga ada media broadcast dari MW Indonesia. Ataukah sahabat Nutrilite ternyata lebih banyak mendapatkan infonya dari leader nih? Nah, ternyata pas banget ya. Sekitar 46% mendapatkan informasi dari leader. Kami ucapkan terima kasih kepada para leader yang sudah selalu mendukung agenda-agenda dari MW maupun Nutrilite. Kita masih punya sekitar 40 detik lagi untuk votingnya. Mohon ketersediaan dan partisipasi sahabat Nutrilite. Yuk, kita isi dulu pollingnya sebelum Resti perkenalkan narasumber pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini materinya luar biasa. Jadi teman-teman
sahabat Nutrilite, jangan lupa yuk kita siapkan alat tulis. Silahkan dicatat informasi-informasi penting yang nanti akan disampaikan oleh narasumber ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi dan bisa dibaca ulang tentunya. Oke, kita menuju 10 detik terakhir untuk votingnya. Voting akan kita tutup ya. Silakan ditutup teman-teman, tim dari Nutrilite. Terima kasih banyak sahabat Nutrilite sudah berpartisipasi pada polling awal ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, Resti perkenalkan ya, karena tadi udah banyak banget yang bergabung dari kita, dari se-Indonesia. Nah, siapakah beliau? Nah, ini dia. Beliau adalah Dr. Irene Gabriela MGZ. Lengkap sekali ya, beliau seorang dokter gizi medik iya, kemudian nutrition consultant iya, medical trainer iya, dan sudah warawiri banyak banget menjadi host maupun narasumber untuk sesi sharing kesehatan seperti sore hari ini. Langsung saja kalau begitu Resti akan sapa Dr. Irene. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Resti. Selamat sore Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya dok? Lagi baik Mbak Resti. Kabar saya sehat Mbak Resti, terima kasih. Saya harap Mbak Resti dan teman-teman semua juga dalam kondisi yang sehat ya. Terima kasih Dokter Irene. Nah, bersama kita sudah bergabung banyak sekali sahabat Nutrilite nih dok. Tentunya ingin mengetahui bagaimana kaitannya antara personal hygiene gitu ya dalam rangka kita mencegah berbagai macam penyakit menular, karena di samping kita lagi ada di masa pandemi yang virus seperti ini, tapi kan kita juga sudah mulai memasuki musim hujan. Biasanya musim hujan ini rentan flu, kemudian diare dan penyakit menular sebagainya. Nah, kalau begitu saya persilahkan Dr. Irene untuk memulai sesi sharing pada sore hari ini. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Resti dan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya, memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing ilmu yang saya miliki, untuk bisa memberikan edukasi kepada sahabat yang sudah hadir di sini ya, Bapak dan Ibu semua, mengenai imunitas, lalu tips kesehatan untuk bisa tetap melindungi diri, yang harapannya nanti setelah event ini selesai, semuanya bisa say no ke penyakit menular ya. Nah, sambil saya siapkan, nah mungkin sambil menunggu, oke. Baik, kita akan ulas lebih dalam mengenai penyakit menular. Yang pasti Bapak dan Ibu semua di sini atau ada adik kakak di sini ya sudah mengetahui mengenai penyakit menular. Pasti sudah sering mendengar penyakit menular yang disebabkan oleh virus seperti COVID-19 yang saat ini sedang menjadi masalah kita bersama. Nah, selain oleh virus, penyakit menular itu juga bisa disebabkan oleh bakteri. Contohnya apa sih? TBC atau tuberkulosis. Lalu ada juga penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, itu contohnya adalah tifoid ya, demam karena tifoid. Nah, itu karena bakteri. Nah, penyakit menular yang disebabkan oleh virus selain COVID-19 itu ada juga yang lain. Contohnya kalau sehari-hari aja kita sering banget melihat orang ada yang bolak-balik terkena common cold ya, itu seperti gejala flu yang biasa. Nah, ada juga diare yang karena virus. Nah, itu bisa menular dengan gampangnya dari satu individu ke individu lainnya. Tentu saja, semua di sini nggak ada yang mau terkena penyakit menular. Dan berita gembiranya adalah kita bisa kok mencegah penyakit menular asal kita tahu caranya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencegah penyakit menular? Yang pertama, langkah paling awal yang bisa kita lakukan adalah menghindari kontak. Kalau kita memang sudah tahu sumbernya dari mana, kita disarankan untuk menghindari kontak supaya
tidak ada resikonya, tidak ada kemungkinan kuman penyebab penyakitnya masuk ke dalam tubuh kita. Seperti contoh yang sekarang sedang kita jalankan bersama ya. Saat menghadapi pandemi COVID-19, kita semua dihimbau untuk stay at home, menghindari kerumunan, menghindari kumpul-kumpul, physical distancing, social distancing. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa stay at home karena masih harus bekerja, apa yang harus dilakukan? Tetap menghindari kontak dengan cara apa? Tidak bersalaman, tidak saling bersentuhan, lalu lindungi diri dengan menggunakan masker. Nah, itu cara pertama untuk menghindari kontak. Cara kedua, untuk bisa mencegah penyakit menular adalah dengan menjaga kebersihan diri atau hygiene-nya kita. Nah, yang pasti salah satu kemungkinan kuman penyebab penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita adalah kalau kita di lingkungan luar kan kita pasti ada nyentuh-nyentuh barang ya, nyentuh-nyentuh barang, terus kita juga mungkin harus ngambil sesuatu. Nah, ketika kita pulang ke rumah, kita pastikan bahwa kita selalu mandi. Itu yang pertama ya, kita pastikan bahwa kita mandi. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi COVID masih ada yang cuek, masuk ke rumah, terus nggak mandi langsung ke kasur. Nah, kalau sekarang disarankan untuk semuanya mandi sebelum melanjutkan aktivitas yang di rumah. Lalu selain mandi, apalagi? Salah satunya adalah dengan cuci tangan. Nah, tentu saja cuci tangan ini sudah lebih sering dipraktekkan sekarang. Kalau habis menyentuh barang-barang atau lingkungan sekitar, kita usahakan untuk cuci tangan. Cuci tangannya juga dengan cara 6 langkah ini. Pastikan kita tidak menyentuh mata, hidung, ataupun mulut kita sebelum kita mencuci tangan. 6 langkah ada step-stepnya di sini, ada langkah pertama sampai langkah ke-6. Dipraktekkan, yang pertama itu kita gosok telapak tangan, lalu gosok punggung tangan, lalu kita putar ya. Yang keempat, ibu jari. Yang kelima, itu kita kuncupkan tangan ibu-ibu jari-jari kita, lalu kita gosokkan ke telapak tangan. Lalu yang keenam, kita gosok pergelangan tangan kita. Nah, ini ada data yang telah didapatkan dengan mencuci tangan 6 langkah ini. Didapatkan bahwa area yang terkena sabun dan air mengalir itu jauh lebih menyeluruh dibandingkan kalau dia cuci tangan cuma sebentar. Dan 6 langkah ini juga membantu kita untuk bisa mendapatkan waktu yang optimal untuk bisa memastikan semua kuman penyebab penyakit yang kalau dia menempel di tangan kita itu bisa mati sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ingat, kita harus selalu menerapkan kebersihan diri ini, cuci tangan, setelah kita pegang barang-barang yang kemungkinan terkontaminasi, usahakan tidak sentuh mata, hidung, mulut, dan sekali lagi sebelum makan, kita juga pastikan untuk cuci tangan. Lalu, selain menghindari kontak, higiene, imunitas kita juga harus kita jaga. Karena imunitas yang baik akan bisa membantu kita untuk mencegah penyakit menular. Nah, bicara mengenai imunitas atau daya tahan tubuh. Tuhan telah menganugerahkan kita daya tahan tubuh secara alami. Jadi ketika seseorang itu lahir, memang belum sempurna daya tahan tubuhnya, tapi seiring waktu berjalan, itu akan ada perkembangannya. Dan imunitas ini ada yang dinamakan imunitas innate atau bawaan. Jadi rata-rata setiap orang memiliki imunitas yang innate ini ya, yang ada di sebelah kiri. Lalu imunitas ada juga imunitas yang acquired atau didapat. Nah, biasanya ini didapat setelah dia sakit ataupun setelah melewati imunisasi. Nah, untuk yang innate ataupun yang bawaan ini, dia bersifat non-spesifik. Jadi artinya dia tidak bekerja khusus terhadap kuman penyebab penyakit tertentu. Dia bisa ke virus, bisa. Ke bakteri, bisa. Bedanya dengan yang adaptif ataupun didapat ini bersifat spesifik. Contohnya kan imunisasi ya. Ketika kita imunisasinya campak, maka diharapkan antibodi yang terbentuk akan bisa mengenali dan membasmi kuman
campak. Tapi kalau kita imunisasi campak, ya kita tidak bisa berharap dia akan bisa menghadapi kuman difteri. Jadi ini bersifat spesifik. Nah, untuk yang non-spesifik, ini ada lapisan luar tubuh kita. Contohnya adalah kulit yang membantu, karena kulit kita ini kan utuh ya. Kulit kita utuh, sehingga bisa membantu untuk mencegah kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan kalau misalnya kulit ini terluka, ada celah yang cukup besar, nah berarti kuman penyebab penyakit itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selain kulit ada apa lagi? Salah satu contohnya ada asam lambung yang membantu untuk membunuh kuman patogen atau penyebab penyakit yang masuk melalui saluran pencernaan. Lalu ada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh ini bagian dari sel darah putih ya, yang gunanya apa? Dia bisa membantu untuk membunuh atau memakan kuman penyebab penyakit yang masuk, yang udah terlanjur masuk nih. Dia udah melewati kulit ataupun juga dia melewati saluran cerna, terus dia terlanjur masuk lebih dalam lagi. Nah, itu bisa di sel, bisa di saluran darah. Nah, ini akan dibantu untuk diatasi dengan sel-sel yang ada. Nah, kalau yang spesifik tadi saya sudah sebutkan, contohnya adalah antibodi yang selama ini mungkin sering banget didengar ya, antibodi. Nah, antibodi ini baru bisa terbentuk ketika memang dia sudah kenalan dengan kuman penyebab penyakit tertentu. Antibodi bersifat khusus, jadi antibodi yang memang diproduksi untuk virus A, dia nggak akan bisa untuk virus B. Antibodi yang diproduksi khusus untuk virus B, dia tidak bisa untuk bakteri X. Apa yang akan terjadi kalau imunitas tubuh kita terganggu? Tentu saja, salah satu hal yang bisa terjadi ketika imunitas menurun adalah menjadi lebih rentan. Di sekeliling kita, di lingkungan kita, ada banyak sekali kuman patogen, penyebab penyakit yang tidak kasat mata. Baik itu virus, bakteri, parasit, jamur. Nah, ketika imunitas tubuh menurun, maka kemungkinan untuk terjadi infeksi jauh lebih besar. Salah satu faktor yang berperan penting untuk mendukung imunitas adalah nutrisi. Nah, ini ada data yang ditunjukkan mengenai hubungan antara nutrisi terhadap imunitas dan infeksi. Grafik ini menunjukkan apabila seseorang terkena gangguan nutrisi ya, contoh gangguan nutrisi ada nutrisi yang kurang ataupun nutrisi yang lebih. Nah, di sini apa yang terjadi sih kalau misalnya gangguan nutrisi terjadi pada seseorang, ternyata akan dapat mempengaruhi daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh yang lemah atau menurun akan bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Sebaliknya, kalau seseorang sudah terkena infeksi, maka dia akan mudah mempengaruhi daya tahan tubuhnya dan juga bisa ujung-ujungnya juga menimbulkan gangguan nutrisi. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Makanya diharapkan ketika daya tahan tubuhnya baik, nutrisinya baik, maka infeksi pun bisa dicegah. Nah, bagaimana sih kita bisa mengatur gizi yang tepat untuk mendukung daya tahan tubuh kita? Yang pertama adalah pastikan semua zat-zat gizi yang penting itu bisa dipenuhi setiap harinya. Kebutuhan tubuh akan kalori setiap hari juga harus tercukupi. Nah, apa aja sih zat gizi yang penting yang harus kita penuhi setiap harinya? Zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro itu ada karbohidrat, protein, lemak. Zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Berapa sih kebutuhannya? Kebutuhan tiap individu bervariasi. Antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga kondisi medis yang sedang dihadapi. Kalau seseorang sedang sakit, ada kemungkinan kebutuhan tubuhnya meningkat dibandingkan orang sehat. Jangan lupa cairan juga harus cukup sehingga tubuh tidak jatuh ke dalam kondisi dehidrasi. Nah, ini kita kenalan lagi nih. Saya yakin pasti Bapak Ibu di sini sudah kenal dengan yang namanya karbohidrat, protein, lemak ya. Jadi ada beberapa contoh makanan yang bisa dijadikan alternatif. Kalau misalnya karbohidrat itu nggak cuma nasi ya, tapi ada juga roti, kentang, ubi, bihun, mie, terus juga ada sereal gandum. Protein pun ada protein hewani dan protein nabati. Lalu lemak itu contohnya minyak, terus juga daging merah itu juga merupakan sumber lemak.
Nah, bagaimana dengan zat gizi mikro? Sesuai namanya, mikro kan arti kecil ya. Jadi tubuh itu membutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi harus selalu ada setiap harinya. Kenapa? Karena zat mikro ini punya manfaat terhadap pemeliharaan fungsi tubuh. Ini dibagi menjadi vitamin dan mineral. Ada beberapa macam vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Vitamin B pun ada macam-macam lagi, B1, B2, B5, B6, B9, B12. Mineral contohnya ada kalsium, zat besi, zinc. Nah, masing-masing memiliki manfaat yang spesifik dan satu sama lain itu tidak bisa saling menggantikan. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh, apakah ada zat gizi khusus yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh? Apakah kita bisa hanya konsumsi zat gizi ini saja tanpa konsumsi zat gizi yang lain? Kita mungkin sering mendengar ya, beberapa vitamin itu disebut sebagai zat gizi yang penting. Contohnya vitamin C, terus ada vitamin A, vitamin E. Nah, selain itu kita juga telah mendapatkan bukti klinis bahwa vitamin D itu memiliki manfaat loh ternyata terhadap daya tahan tubuh. Tidak hanya vitamin, mineral seperti zat besi, selenium, zinc itu juga penting untuk mendukung daya tahan tubuh. Protein juga nggak boleh dilupakan karena dia memiliki manfaat mendukung daya tahan tubuh. Jadi kembali lagi, semua golongan zat gizi itu penting. Kita tidak bisa hanya memenuhi satu macam zat gizi aja, tapi melupakan yang lain. Semuanya harus ada dalam jumlah yang cukup. Jadi semuanya itu harus lengkap supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik dan daya tahan tubuhnya juga baik. Nah, kita akan lihat lebih detail mengenai vitamin ya. Vitamin C dan imunitas. Nah, ini vitamin C ini sudah lama ya diketahui memiliki manfaat mendukung daya tahan tubuh. Dan vitamin C ini memiliki banyak sekali peran terhadap fungsi tubuh kita. Salah satunya dia juga bisa menunjang penyerapan dari zat besi, terus dia juga bisa membantu supaya vitamin E bisa berfungsi dengan lebih baik, dia sebagai antioksidan. Jadi mencegah kerusakan karena oksidasi. Untuk imunitas, dia mendukung imunitas yang spesifik dan non-spesifik. Contoh nih, mekanisme kerja vitamin C. Ada lebih banyak dari yang saya tampilkan, tapi saya berikan contoh di sini 2 aja ya, contoh mekanisme kerja dari vitamin C. Yang pertama, vitamin C itu bekerja mendukung pembentukan kolagen. Kolagen kan bagian dari kulit ya. Jadi lapisan terluar itu ternyata butuh vitamin C. Terus jadi vitamin C ini punya manfaat untuk menjaga keutuhan membran sel. Bisa dibayangkan, diilustrasikan juga dari gambar ini, bahwa ketika vitamin C-nya cukup, dia akan membantu pembentukan kolagen, dia akan menjaga keutuhan membran sel. Nah, ini tadinya kurang utuh ya ketika vitamin C-nya masuk, jadi membran selnya itu terjaga keutuhannya. Apa manfaatnya? Ini terlihat seperti hal yang simpel. Dia membantu menjaga keutuhan membran sel, kulit, dan juga membran mukosa yang ada di saluran cerna. Tapi kalau utuh, itu bisa membantu mencegah masuknya kuman penyebab penyakit ke dalam tubuh. Jadi dari lapisan terluar saja, itu sudah diharapkan teratasi. Nggak perlu masuk lebih lanjut. Nggak perlu melibatkan kerja dari sel-sel imun yang di dalam tubuh. Oke, jadi kalau misalnya vitamin C-nya kurang, terus gimana? Ya jadinya ini nggak utuh, ya kuman penyebab penyakit lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Selain itu vitamin C juga berperan mendukung kerja sel darah putih. Sel darah putih ini kan pada akhirnya dia akan bisa menghadapi langsung ya kuman penyebab penyakitnya. Dan vitamin C ini juga bisa membantu meningkatkan produksi kadar antibodi dalam tubuh. Vitamin C ini sehari-hari bisa didapatkan dari berbagai sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh yang sumber vitamin C, apel, jeruk, stroberi, kiwi, pepaya, brokoli, kembang kol, dan bayam. Nah, tadi udah jelas mengenai vitamin C. Tapi vitamin C kan bukan satu-satunya nih. Ada vitamin lain dan juga mineral ya yang penting untuk mendukung imunitas. Belakangan ini kesadaran mengenai pentingnya vitamin D untuk mendukung imunitas itu juga semakin tinggi.
Salah satu sumbernya untuk bisa mengaktifasi vitamin D adalah dengan exposure terhadap sinar matahari. Lalu sumber vitamin D dari makanan itu contohnya dari susu dan produknya, lalu juga bisa didapatkan dari mentega. Nah, vitamin D ini kalau misalnya kurang, dapat meningkatkan resiko infeksi, termasuk infeksi saluran pernafasan. Bagaimana dengan vitamin E? Vitamin E mendukung imunitas dengan menjaga keutuhan sel membran, menstimulasi produksi dan aktivitas dari sel-sel imun, termasuk meningkatkan fungsi sel T yang mendukung imunitas tubuh. Vitamin E ini bisa didapatkan dari minyak sayur, kacang-kacangan, biji-bijian seperti biji bunga matahari, seperti alpukat. Ini sumbernya yang paling banyak ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau banyak dapat vitamin C atau vitamin D, vitamin E, itu bisa kita dapatkan dari sumbernya. Selain vitamin, mineral itu juga punya peran penting dalam mendukung daya tahan tubuh. Saya berikan contoh di sini 2 mineral ya yang diketahui memiliki manfaat dalam imunitas. Yang pertama itu zat besi. Zat besi selain dibutuhkan untuk membantu pembentukan sel darah merah ya, jadi mencegah anemia, ternyata zat besi juga punya peran penting untuk mendukung daya tahan tubuh. Dengan cara apa? Dia bisa mendukung aktivitas dari sel imun, sel natural killer, dan juga dia bisa mendukung fungsi bakterisidal, itu membunuh bakteri dari sel limfosit. Kecukupan dari zat besi ini membantu mendukung perlindungan terhadap infeksi bakteri, virus maupun jamur. Sumber zat besi dari makanan itu contohnya daging merah, hati ayam, bayam. Sumber hewani memiliki tingkat penyerapan yang lebih baik dibandingkan dengan sumber nabati. Nah, zinc ini juga punya peran penting untuk imunitas. Dia bisa membantu mempertahankan keutuhan membran, lalu mendukung aktivitas sel T dan sel B. Contoh sumber zinc di sini adalah daging merah, seafood, kacang-kacangan, dan telur. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengetahui peran penting dari berbagai zat gizi dalam tubuh, tentu saja yang harus diingat adalah kita harus selalu memenuhi kebutuhan kalori dan semua zat gizi penting tersebut setiap harinya. Caranya adalah dengan prinsip gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, supaya kebutuhan tubuh kita akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, macam-macam vitamin tadi ya, ada vitamin A, vitamin E, vitamin C, lalu juga mineral seperti zat besi, zinc, selenium, itu semua bisa dibantu terpenuhi dengan cukup setiap harinya. Ingat untuk selalu konsumsi buah dan sayur setiap hari, lalu hindari konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Karena konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih ini dapat meningkatkan resiko seseorang menjadi obes atau gemuk. Dan kalau menjadi obes, itu bisa menurunkan imunitas tubuh, meningkatkan resiko terjadinya penyakit metabolik kronis. Nah, bagaimana sih? Kita tahu nih tadi banyak ya makanan zat gizi penting yang harus dipenuhi. Makanannya juga udah dikasih lihat, ada banyak pilihan sumber yang bisa dijadikan menu setiap harinya. Bagaimana nih untuk bisa membantu kita, karena kan kita nggak mungkin makan semua itu setiap harinya. Caranya adalah dengan pastikan setiap hari kan kita sudah kenalan dengan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Kita juga sudah tahu bahwa tiap hari kita harus ada konsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Termasuk juga cairan tadi ya. Nah, caranya adalah dengan bikin menu yang bervariasi. Pagi, siang, malam, idealnya beda-beda makanan yang dimakan. Dan setiap kali makan, usahakan ada sumber karbohidratnya, sumber proteinnya, sumber lemak, sumber vitamin, dan sumber mineral. Tipsnya adalah satu piring ini kita bagi 2. Yang kiri, 2/3-nya kita isi dengan makanan pokok yang menjadi sumber karbohidrat. Ini boleh ganti-ganti. Misalnya kalau pagi itu kita makan nasi, siangnya kita mau makan kentang, malamnya kita mau makan jagung, silakan. Yang penting jumlahnya cukup. Lalu 1/3-nya itu kita isi dengan lauk pauk yang sebagai sumber protein hewani dan nabati. Juga ada lemaknya di sini.
Nah, ini juga ganti-ganti. Kalau pagi misalnya lauknya ayam, siang lauknya daging sapi, malam misalnya tahu tempe, yang setidaknya kita bisa membantu diri kita sendiri untuk memenuhi berbagai asam amino supaya lengkap. Nah, lalu setengah piringnya kita isi dengan sayuran 2/3-nya, sepertiganya itu buah-buahan. Harapannya kalau pagi, siang, dan malam jenis sayuran dan buah-buahannya berbeda, satu hari itu kita bisa melengkapi berbagai vitamin dan mineral. Paginya sayur A, siangnya sayur B, malamnya sayur C. Paginya buah A, siangnya buah B, malamnya buah C. Jadi masing-masing sayur dan masing-masing buah kan memiliki kandungan yang berbeda-beda. Diharapkan kalau kita kombinasi, maka sehari itu bisa membantu kita memenuhi berbagai zat gizi yang penting. Nah, kalau misalnya pada kondisi tertentu, kebetulan sedang sakit, nah nggak bisa makan secara lengkap, nah apa yang harus dilakukan? Nah, memang idealnya konsultasi ya dengan dokter, dengan tenaga kesehatan, supaya kita bisa tahu nih apa yang bisa kita perbaiki. Kalau memang dibutuhkan, nanti kita akan evaluasi. Apakah pertama pasti kita akan identifikasi penyebabnya apa, lalu kita treat berdasarkan dengan penyebabnya tersebut. Yang ketiga, kita coba perbaiki menunya supaya bisa dicukupi kebutuhan zat gizinya. Kalau memang dirasa diperlukan, maka kita akan bisa berikan fortifikasi ataupun suplementasi. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan di sore hari ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menambah wawasan ya mengenai zat gizi, mengenai pengaturan gizi, mengenai imunitas, dan pada akhirnya saat menerapkan higiene, saat menerapkan pengaturan gizi yang tepat, bisa membantu diri sendiri dan juga keluarga untuk say no ke penyakit menular. Saya kembalikan ke Mbak Resti untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Iren, informasinya luar biasa. Kita jadi tahu nih makan itu seperti apa sih. Kalau kita selama ini makannya kan ngambilnya nasinya dulu nih Dok. Jadi ini nasinya yang banyak. Nggak tahunya dalam setengah piring itu yang banyak harus buah dan sayurnya. Wah, ini harus segera melakukan resolusi pola makan ya, karena kita bertepatan dengan tahun baru, diharapkan gaya hidupnya pun juga akan menjadi lebih sehat. Nah, setuju sekali dengan tadi yang sudah dibicarakan sama Dokter Iren ya, sahabat Nutrilite. Kalau memang nyatanya dalam sehari itu kita belum mampu memenuhi kebutuhan asupan gizi kita dari makanan sehari-hari. Contohnya buah dan sayur aja, ini Riskesdas 2018 menemukan bahwa 95,5% orang Indonesia belum bisa mengkonsumsi minimalnya 5 porsi. Ini tentunya nanti berimpact pada asupan vitamin yang kurang, asupan mineral yang kurang, maupun asupan serat yang kurang, di mana mereka sumbernya adalah di buah dan sayur. Begitu ya Dok ya? Betul Mbak Resti. Nah, karena itu nih sahabat Nutrilite, kita mau sharing informasi tentang produk-produk Nutrilite apa aja nih yang bisa mendukung imunitas kita. Nah, slide saya apakah sudah terlihat? Semoga sudah terlihat ya. Nah, kita punya beberapa rangkaian produk dalam namanya double protection maupun family protection ya. Yang pertama tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Dokter Iren, yaitu vitamin C. Ini penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nutrilite juga nggak ketinggalan. Kita punya satu produk yang namanya adalah BioC Plus Extended Release. Tenang, ini terbuat dari bahan alami, yaitu dari ekstrak acerola cherry, di mana dia memang mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian dalam satu tabletnya ini menyediakan 500 mg vitamin C. Jadi ibaratnya satu hari sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C hariannya untuk satu tablet ini. Dan kita punya sesuatu yang unik dari produk ini, sahabat Nutrilite, yaitu
teknologi extended release-nya. Inilah yang menjadi pembeda produk kita dengan vitamin C di luaran. Kalau di luaran kebanyakan sifatnya adalah instant release. Jadi begitu kita konsumsi dalam waktu yang cepat, 1 atau 2 jam itu ada di dalam tubuh kita. Kalau berlebih nanti akan dibuang melalui urin. Tetapi dengan adanya extended release di mana bahan-bahan dari Nutrilite untuk Biosi tadi kita campurkan dengan bahan berserat. Tujuannya apa? Pada saat kita menelan tablet Biosinya, dia akan masuk ke lambung, kemudian akan menjadi basah. Nah, bahan berserat tadi begitu kena air, dia akan mengembang, membentuk suatu jaring. Nah, sehingga pada proses ketiga, yaitu kandungan vitamin C yang ada di dalam tabletnya ini keluarnya sedikit demi sedikit perlahan-lahan sehingga bisa bertahan selama 8 jam di dalam tubuhnya kita. Tentu saja karena adanya extended release ini meminimalisir vitamin C yang terbuang dari tubuhnya kita, juga membuatnya nyaman di lambung, tidak menimbulkan rasa yang nyeri ataupun perih. Nah, vitamin C sendiri selain pada produk Biosi bisa ditemukan juga di aserolasi pada anak-anak ataupun produk yang satu ini. Masih ingat ya, kita punya yang namanya Nutrilite Phyto Powder. Nah, jangan sampai kehabisan karena kita nanti akan ada kemasan kanister yang dahulu akan kita hadirkan kembali ya. Nah, jadi ini adalah minuman bergizi, tidak hanya sekedar menghidrasi atau memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya kita, tetapi juga menyumbangkan yang namanya serat, vitamin B kompleks, juga vitamin C. Cara penyajiannya gampang, tinggal seduh 1 stick phytopowder ke dalam air, jus, kemudian bisa dicampur juga dengan varian high protein maupun body key. Anak-anak 1 tahun ke atas pun juga sudah bisa konsumsi produk ini. Kalau Biosi untuk anak usia 6 tahun ke atas. Nah, kemudian tadi Dokter Iren juga sudah menyebutkan ya sahabat Nutrilite pentingnya vitamin E untuk mendukung pembentukan antibodi yaitu sel T. Nah, vitamin E sendiri bisa kita temukan pada produk Wegem E. Dia sudah mengandung 35,25 mg atau setara dengan 52 IU. Ini juga bisa dikonsumsi usia 4 tahun ke atas 1 kali sehari untuk memberikan manfaat antioksidan dan juga tadi proteksi ya dan pembentukan antibodinya kita. Dia mengandung yang namanya D-alpha tocopherol. Jadi ini merupakan bentuk vitamin E yang mudah diserap sama tubuhnya kita. Tidak berhenti di situ, pasti teman-teman sudah hafal ya kalau mayoritas sel imun, 70% sel imun kita ini dipengaruhi sama kesehatan pencernaan. Nah, kita punya produk serat namanya adalah Nutrilite High Fiber untuk mendukung kesehatan pencernaan. Juga serat ini ternyata dia bisa berperan sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik yang ada di pencernaannya kita. Ini adalah produk terbaru dari Nutrilite. Usia 4 tahun ke atas sudah bisa konsumsi. Silahkan dicampurkan pada minuman, kepada proteinnya, kepada body key-nya, ataupun jus buah, atau ditaburkan di nasi, supaya nasinya juga bisa mengandung lebih banyak serat. Dia terbuat dari bahan alami, namanya adalah cikori. Jadi 1 saset ini sudah tinggi kandungan seratnya, sudah bisa menyumbang 4 gram serat. Nah, kenapa ketiganya ini? Karena ternyata sahabat Nutrilite mereka ini saling bersinergi. Nah, bisa untuk menguatkan kemampuan antioksidan. Kemudian bisa juga untuk membantu menurunkan kolesterol jahat nih kalau kita konsumsi serat pada menu makanan kita sehari-hari. Nah, tidak sampai di situ saja, selain kita
menjaga imunitas dari dalam dengan makan, tadi juga kita perhatikan kesehatan diri maupun keluarga dengan salah satu dari 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi cuci tangan minimalnya 20 detik dengan gerakan yang tadi sudah dipandu oleh Dr. Iren ya. Nah, kita punya satu produk yang namanya adalah GNH Protect Concentrated Hand Soap. Nah, di mana dia terbuatnya dari bahan-bahan yang alami. Jadi ada white tea extract sebagai antioksidan, kemudian ada bilberry extract, ada natural mineral supaya kulit kita bersih dari kotoran-kotoran besar atau kotoran yang bisa terlihat oleh mata. Kemudian dia juga mengandung malodor ya, sehingga bisa menetralisir bau. Hemat pula, satu botol bisa dipakai sampai 450 pemakaian. Nah, kalau kita pas jalan keluar nih, mengharuskan kita keluar rumah daripada ribet bawa sabun, nanti nggak ketemu air gitu ya, selalu sediakan Pursyl antiseptik hand gel. Dia mengandung etil alkohol yang telah terbukti mampu untuk membasmi kuman-kuman. Nah, jangan khawatir nanti bikin kulit kering, karena saya tahu hand sanitizer di luaran itu banyak yang bikin kulit kering ya. Tetapi Pursyl ini dia mengandung aloe vera atau lidah buaya sehingga membantu menjaga kelembapan kulitnya kita. Cukup diteteskan 2 mili saja, kemudian diusap merata ke telapak tangan dan biarkan kering dengan sendirinya. Beres seperti itu. Nah, yang terakhir jangan juga lupa untuk menjaga kesehatan mulut. Mulut ini adalah awal dari saluran pencernaan. Jadi kalau mulutnya sehat, bakteri yang ada di mulut juga bakteri baik, sehingga nanti proses pencernaannya pun juga akan menjadi baik. Kita punya rangkaian dari Glister ya. Nah, yang pertama kita punya toothpaste. Jadi untuk dewasa ada, untuk anak-anak ada, di mana dia mengandung fluoride untuk menjaga kesehatan gigi tentunya. Juga mengandung yang namanya reminaxilika untuk membantu mengembalikan mineral-mineral untuk memperkuat gigi. Nah, kalau kita udah punya pasta giginya, kita juga punya sikat giginya. Ada sikat gigi untuk dewasa maupun sikat gigi untuk anak. Setelah itu, supaya lebih afdol gitu ya, kita bisa menggunakan Glister mouthwash. Nah, jadi ini untuk berkumur-kumur, untuk menghilangkan bakteri maupun kuman-kuman yang tidak hilang pada saat kita bersikat gigi. Terakhir, untuk menjaga kesegaran mulut, sediakan selalu yaitu Glister Mint Refresher Spray. Ya, ini adalah mouth spray ya, dengan rasa mint yang mampu menyegarkan dan sekaligus membantu menghilangkan bakteri bau mulut. Seperti itu. Jadi itu adalah rangkaian produk dari Nutrilite maupun MW untuk menjaga kebersihan diri dan membantu menjaga imunitas tubuh. Nah, kita sudah selesai, tapi sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan ada polling yang terakhir ya, sahabat Nutrilite. Nah, ini akan dibantu sama tim Nutrilite untuk di-launch polling yang terakhir ini. Nah, sambil tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A. Sebentar lagi akan dijawab ya oleh Dr. Iren. Nah, kita mau tahu nih di pollingnya ini apakah waktu dan durasi training sesuai dengan harapan sahabat Nutrilite. Kemudian konten trainingnya apakah jelas dan informatif. Kami mengharapkan selesai mengikuti training ini Bapak Ibu mempunyai suatu pengetahuan yang baru atau bahkan nanti bisa diduplikasi untuk kembali diinformasikan ke grupnya. Nah, apakah fasilitator menyampaikan materi, tujuan, isi maupun menjelaskan dengan baik? Kemudian apakah nantinya Bapak Ibu akan merekomendasikan training seperti ini
kepada EBO, PP, ataupun grup yang lainnya? Apakah mempelajari sesuatu yang baru? Dan apakah Anda tertarik ingin menggunakan produk yang sudah dijelaskan? Jadi kita tadi punya rangkaian double protection dan rangkaian produk-produk untuk menjaga kebersihan diri. Oke, 30 detik sebelum tim akan close ya. Untuk pollingnya, setelah polling kita akan masuk sesi tanya jawab. Sahabat Nutra jangan kemana-mana, selesai tanya jawab kita masih ada kuis berhadiah nanti dengan menggunakan platform Quizizz. Bagi 3 orang yang namanya masuk ke dalam podium, nanti kita akan kirimkan hadiah. Oke, terima kasih sahabat Nutrilite atas partisipasinya mengisi polling akhir. Silahkan tim untuk di end pollingnya. Oke, kita end ya pollingnya sahabat Nutrilite. Terima kasih tim. Nah, sudah nggak sabar. Kalau begitu saya akan stop share karena ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk ke kita. Saya akan bacakan beberapa pertanyaannya ya, Dr. Iren, terkait dengan penjelasan tadi. Coba saya baca dulu. Nah, ini. Dokter Iren sudah ada yang bertanya terkait dengan penyakit menular nih, Dok. Dari Evana Pasaribu. Selamat sore, Dok. Izin bertanya bagaimana menurut dokter mengatasi dalam satu orang dari suatu keluarga yang terkena TBC. Saya butuh sarannya, Dok. Nah, ini karena seperti kita ketahui TBC adalah salah satu gangguan pernapasan yang juga bisa menular ya sifatnya. Nah ini bagaimana Dok kalau ternyata dalam satu keluarga ada yang kena nih Dok, bagaimana penanganannya? Baik, terima kasih Mbak Resti. Terima kasih kepada Mbak Eva ya yang bertanya ya, gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya di keluarga tersebut ada yang kena TBC gitu ya? Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, usahakan untuk membantu orang yang terkena bisa mengkonsumsi obat-obatannya secara rutin. Karena obat-obatan TBC ini harus dikonsumsi selama minimal 6 bulan. Dan itu ada beberapa kombinasi ya obat yang harus dikonsumsi. Jadi terkadang memang pasien itu membutuhkan support juga untuk diingatkan, support psikologis. Jadi tetap dibantu. Lalu yang kedua, kalau misalnya mencegah penularan itu bagaimana? Yang pertama, kita fokuskan pasiennya harus membantu untuk tidak menyebarkan kuman yang ada di dalam dirinya ke sekitar. Dengan cara apa? Ya sebisa mungkin pasien pakai masker. Jadi kalau dia pasien tersebut batuk, lalu maskernya kan akan melindungi agar dropletnya itu tidak keluar, tidak mengenai orang lain ataupun juga lingkungannya ya. Dan harapannya sampai nanti selama pengobatan teratur ini kan gejala akan berkurang nih Mbak Resti. Akan ada masa di mana TBC ini sudah tidak lagi menjadi fase penularan. Jadi diharapkan pasien bisa membantu untuk tetap pakai masker, pasiennya juga tetap cuci tangan setelah batuk, kan cuci tangan ya. Dan keluarga yang menjaga juga kalau misalnya melindungi dirinya seperti apa? Ya sama-sama aja, sama-sama pakai masker, terus sama-sama rajin cuci tangan juga. Kalau bisa ya pasiennya tidak terlalu berdekatan dengan yang lain atau satu ruangan. Karena kan sirkulasi udara yang lebih baik itu juga bisa membantu supaya mencegah penularan penyakit. Gitu Mbak Resti. Terima kasih dokter. Sepertinya tata laksana ini juga berlaku untuk COVID ya dok ya? Betul, jadi memang penyakit pernafasan itu kan termasuk yang mudah menular ya. TBC itu penyakit pernafasan. COVID-19 juga
dia ada impact-nya ke saluran pernafasan ya, dan salah satu gejalanya batuk, dan dropletnya juga bisa, ketika dia batuk, dropletnya keluar, bisa mengenai orang lain. Jadi ya kurang lebih untuk pencegahannya sama, cuman pengobatannya yang beda, penyebabnya berbeda. Kalau COVID-19 kan virus, kalau TBC itu bakteri. Jadi pengobatannya berbeda. Oke, terima kasih Dok. Nah, ini ada juga yang menanyakan nih Dok, tadi sudah dijelaskan dari makro, mikro itu banyak sekali jenisnya. Nah, vitamin apa yang paling efektif membunuh atau mengusir bakteri atau virus pada tubuh nih? Oke, vitamin yang paling efektif adalah jadi pada prinsipnya kita sudah diberikan data-data uji klinis ya. Sudah banyak uji klinis yang mengevaluasi manfaat dari zat-zat gizi termasuk vitamin ya, ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E terhadap daya tahan tubuh. Dan di situ juga mereka mengevaluasi apakah pada populasi yang sakit dengan pemberian vitamin yang cukup bisa membantu juga untuk mengurangi lama sakitnya. Jadi dari data-data yang ada, untuk bisa membantu seseorang mendukung daya tahan tubuhnya, tetap harus bisa mencukupi kebutuhan seluruh vitamin yang dibutuhkan tubuhnya. Jadi kita nggak bisa bergantung cuma kepada satu jenis vitamin saja. Kalau misalnya vitamin A-nya terpenuhi dengan baik, tapi vitamin yang lainnya kurang. Karena kan setiap vitamin punya fungsi spesifiknya juga ya. Punya fungsi spesifik di dalam tubuh kita, termasuk juga fungsi spesifik terhadap daya tahan tubuh. Nah, kalau misalnya itu ada yang kurang, kan dikhawatirkan nanti malah akan mengganggu fungsi tubuh dan imunitas secara keseluruhan. Kembali lagi jawabannya adalah tidak ada satu yang spesifik, tidak hanya satu yang penting, tapi semuanya penting dan semuanya harus tercukupi dengan baik. Ya, makanya kombinasi ya Dok, tidak ada yang namanya konsumsi single nutrien seperti itu. Iya, harus cukup semuanya. Iya, terima kasih Dok. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Dok, karena kita tahu usia ini juga bisa mempengaruhi kerentanan terhadap paparan penyakit seperti anak-anak, kemudian lansia. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana pengaturan komposisi asupan makan agar kondisi gizi seimbang terpenuhi sesuai usianya, terutama ini untuk lansia dalam rangka menjaga daya tahan tubuhnya, Dok. Baik, prinsipnya itu kurang lebih secara keseluruhan tetap harus mengkonsumsi cukup kalori sesuai kebutuhan ya, karena di sini yang ditanyakan lansia sudah pasti kalorinya berbeda nih dengan dewasa ataupun juga anak-anak. Nah, selain kalori, semua zat gizi dalam tubuhnya juga harus terpenuhi. Protein, vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, termasuk cairan juga harus cukup. Yang menjadi kendala kalau misalnya lansia tersebut memang mengalami kesulitan makan. Nah, jadinya kan kalau misalnya dia mengalami kesulitan makan, baik itu karena ada gangguan di rongga mulut ataupun di gigi geligi, lalu juga ada kondisi medis tertentu ya yang mengakibatkan dia mungkin contoh kayak gangguan pencernaan ataupun juga ada penyakit-penyakit metabolik, termasuk juga kondisi psikologis. Tentu saja itu yang harus diidentifikasi dulu nih Mbak Resti, apa yang menjadi penyebab kesulitan makan pada lansia tersebut. Kalau tidak ada kesulitan makan, secara umum kita harus ketahui berapa kebutuhan kalori dan juga zat gizi dari individu tersebut, karena walaupun sama-sama usianya 65 tahun misalnya ya, tapi antara satu individu dengan individu lain itu bisa punya perhitungan yang berbeda. Dan karena mungkin ada penyakit-penyakit penyerta yang bisa aja si A sakit, si B enggak, atau si A sakitnya diabetes, si B sakitnya dislipidemia, hipertensi. Berarti kan pengaturannya jadi beda-beda ya. Kalau secara umum, misalnya kalau kita dewasa yang sehat, mungkin kita bisa mengatur konsumsi karbohidrat total dalam satu hari itu sekitar
50 sampai 60% dari total kalori bisa. Tapi kalau dia memiliki diabetes itu harus turun, jadinya udah di bawah 45%. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi nanti pengaturan makannya harus dibuat individual. Siap ya, lebih personal seperti Iya. itu. Nah, Dok, ini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan terkait dengan produk dahulu ya. Nah, sudah ada pertanyaan dari Bapak Willis nih. Mohon saran Nutrilite apa yang cocok untuk para petugas jaga di ruang isolasi COVID-19. Merujuk pada tadi penjelasan dari Dr. Iren bahwa kita membutuhkan asupan gizi yang komprehensif atau yang komplit mulai dari makro maupun mikro. Dimulai dari yang namanya Nutrilite Foundational Trio. Terdiri dari apa aja? Double X, kemudian kita punya high protein, kita punya salmon omega 3. Nah, tidak berhenti sampai di situ, berikan double protection untuk perlindungan tubuh kita. Terdiri dari BioC, Wegem E, kemudian high fiber. Nah, terkait high fiber ini memang produk yang baru, jadi ada beberapa yang juga menanyakan high fiber ini. Seperti kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi fiber, pagi, siang, atau malam, sebelum atau sesudah makan. Pada prinsipnya fleksibel sekali kapan kita mengkonsumsi fiber, seperti kita mau konsumsi buah dan sayur pada umumnya ya. Jadi bisa dikonsumsi satu pagi, satu di sore. Bisa juga ditempelin aja pada saat sahabat Nutrilite konsumsi protein. Jadi bisa tuh di-shake bareng antara protein dan fibernya supaya tidak ketinggalan. Nah, kemudian terkait pertanyaan produk yang lainnya. Saya lihat di sini ada juga yang bertanya apakah high fiber boleh langsung dimasukkan ke dalam mulut tanpa diseduh air. Kita anjurkan untuk diseduh dengan air ya, karena serat ini kan juga butuh bahan pendorong nih di pencernaan, yaitu air. Jadi kita sarankan dalam satu saset diseduh dengan air 250 sampai 350 ml air. Kemudian di sini ada juga yang menanyakan, sebentar sambil saya scroll ke bawah ya, sahabat Nutrilite. Oke, nah kemudian ada yang tanya apakah high fiber sebagai prebiotik juga membantu masalah diare. Tentunya ya, karena prebiotik ini adalah makanan bakteri-bakteri yang baik. Jadi penyebab diare itu kan terlalu banyak bakteri jahat di dalam pencernaan. Jadi yuk kita perbanyak nih bakteri baiknya, koloni bakteri baiknya, salah satunya dengan prebiotik. Kemudian ada yang menanyakan, nah, saya scroll lagi ke atas. Untuk pertanyaan yang sifatnya personal atau konsultasi personal nanti bisa melalui admin training. Tadi Mbak Anti sudah share nomornya di chat ya, Bapak Ibu. Oke, saya coba cari lagi yang sesuai dengan topik sore hari ini. Ini dia, kembali lagi kepada Dr. Iren. Tadi ada yang menanyakan, mungkin ini bisa diulangi ya dok ya, apa beda antara zat besi dan zinc dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh? Oke, beda zat besi dan zinc, kedua sebelum masuk ke perbedaan ya, persamaannya kan keduanya sama-sama mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan setiap harinya itu diusahakan ada dalam konsumsi sehari-hari. Bedanya secara umum,
fungsinya itu beda. Kalau zat besi, tadi saya sebutkan dia punya peran untuk bisa membantu pembentukan ya bagian dari sel darah merah, sehingga mencegah terjadinya anemia. Anemia kurang darah ya, gejala kurang darah. Kalau misalnya anemia ada lemah, lesu, letih, gangguan berpikir, kurang konsentrasi. Dan zat besi ini punya manfaat untuk mendukung imunitas. Tadi ada spesifiknya yang saya sampaikan. Dia bisa mendukung efek bakterisidal dari limfosit, dia juga bisa mendukung aktivitas dari natural killer cell yang bisa memfagosit dari patogen. Lalu tadi zinc spesifiknya itu dia bisa mendukung sel T dan sel B. Ada beberapa hal yang mereka mungkin bisa sama, tapi ada beberapa hal yang mereka bisa beda. Sehingga diharapkan setiap harinya kita tetap bisa mengkonsumsi zat besi, zinc, dan juga zat gizi lainnya. Jadi ketika semuanya itu kita konsumsi bersama-sama, jadinya kan lengkap tuh ya, dan akhirnya ya daya tahan tubuhnya jadi optimal. Gitu Mbak Resti. Oke, terima kasih dok. Dok, ini pertanyaan terakhir nih ya dari Woro, yaitu bagaimana memberikan sumber protein bagi anak. Karena kan protein juga penting ya dok untuk pertumbuhan, untuk sel, daya tahan itu. Bagaimana memberikan sumber protein bagi anak? Oke. Berarti kalau di sini anaknya cuman nggak disebut spesifik ya anaknya umur berapa ya Mbak Resti ya. Betul, tidak disebut. Ya. Karena anak kan ada yang usia bayi 0 sampai 1 tahun. Nah, itu kalau 6 bulan pertama itu disarankan untuk pemberian ASI eksklusif. Ya, ibunya memberikan ASI eksklusif. Jadi diharapkan dengan ASI eksklusif ini kebutuhan protein dan zat gizi lainnya itu bisa terpenuhi. Lalu setelah 6 bulan kan anak itu kan mulai selain ASI dia juga dapat empasi, makanan pendamping ASI-nya. Nah, di atas usia 1 tahun dia udah mulai makanan keluarga. Terus sampai nanti dia berlanjut ya tetap ngikutin makanan keluarga ya. Nah, gimana caranya? Ya mulai perkenalkan protein kepada anak sedini mungkin. Bahkan sebenarnya kesukaan anak, preferensi anak itu bisa muncul ketika dia merupakan janin dalam kandungan. Jadi ada saran di mana kalau ibu hamil tuh ya jangan pilih-pilih makanan. Dan protein yang diberikan itu boleh macam-macam. Contoh kalau misalnya kita kenal protein kan ada 2 macam ya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Hewani kan contohnya telur, terus ada ikan, ada daging sapi, ada daging ayam. Lalu kalau misalnya kita bicara yang nabati itu kan ada tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, sumber-sumber ini boleh diberikan dalam menu sehari-hari. Kalau anak udah mulai bisa makan 6 bulan, itu diberikan, boleh ibunya milih yang mana nih. Lalu diberikan misalnya pagi dicoba apa, siang dicoba apa, malam dicoba apa. Tentu saja kalau masih 6 bulan 1 hari itu kan dia belum bisa makan semuanya ya. Pasti dikit-dikit nih Mbak Resti. Kalau udah 1 tahun dia udah ngikutin makanan keluarga. Jadi upayakan apa yang dimakan ayah, ibunya dan saudaranya itu juga kurang lebih sama. Jadi dia merasa nggak dibeda-bedakan. Dia akan tertarik ketika keluarganya makan. Pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. Dan protein ini dijadikan menu. Misal pagi nasi uduk sama ayam. Terus tadi ada sayur buahnya tetap ya. Terus siang misalnya makan nasi putih sama misalnya ada sop daging sapi dengan sayur buahnya lagi ya. Lalu malam misalnya dikasih misal mau bikin kentang rebus terus sama dagingnya misalnya mau dikasih seafood mungkin ya, atau kalau misalnya mau protein yang nabati dikasih tahu atau kacang-kacangan. Nah, ini silakan orang tuanya untuk berkreasi. Nah, itu caranya. Jadi diperkenalkan sedini mungkin, berikan dengan variasi menu, jadi suasana makan juga menyenangkan, dan dia bisa mengikuti makanan yang ada di keluarga. Siap. Nah dok, kalau misalnya anaknya ini udah ketahuan nih pada saat dicobain empasi itu kan biasanya ada menu eliminasi ya dok ya. Misalnya 1 minggu dicobain telur, kemudian 1 minggu dicobain udang. Nah kalau ternyata ketahuan alergi itu berarti larinya ke nabati ya dok? Oke. Nah kalau misalnya empasi yang sekarang ini ada
Jadi saya sekalian memberikan edukasi empati juga ya. Siapa tahu mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang sedang memasuki fase empati anaknya nih. Nah, jadi kalau sekarang ini empati anak itu mengikuti prinsip yang gizi seimbang tadi. Jadi diharapkan karbohidrat, protein, terus juga yang sumber vitamin mineralnya itu juga bisa masuk. Walaupun memang kita tetap harus upayakan kalori, karbohidrat, protein, lemak itu masuk. Jadi jangan terlalu berlebihan memberikan sayuran dan buah-buahan, tapi nanti malah proteinnya nggak masuk. Tetap harus seimbang dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalnya tadi proteinnya boleh ganti-ganti. Jadi tidak ada lagi untuk, oh ya seminggu ini kasihnya menu A aja ya, nanti kalau cocok baru lanjut. Karena sebisa mungkin tiap hari ganti-ganti itu supaya membantu memenuhi gizinya. Kalau memang pemberian pertama terus ditemukan ada gejala yang menunjukkan pada ketidakcocokan. Ya, salah satunya nanti dicurigai ke alergi ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Konsultasi. Kalau misalnya memang ada gejala seperti rash ya, merah-merah di kulit, gatal, terus juga anak itu bisa mengalami diare. Nah, kalau misalnya itu berulang dan kemungkinan besar penyebabnya dari jenis makanan yang dimakan, konsultasikan untuk kita pastikan terlebih dahulu memang anak tersebut alergi. Karena kalau dia nggak alergi lalu kita stop, kasihan. Nanti dia jadinya ada kemungkinan gangguan gizi. Tapi kalau misalnya memang dia alergi, maka nanti kita akan evaluasi apakah dari jenis makanan yang dia alergi apa saja, lalu kita bisa cari alternatifnya sebagai solusi. Nah, kalau misalnya nanti memang dibutuhkan nutrisi dari tambahan ya, misalnya kalau misalnya memang ada banyak nih yang dia alergi, lalu apa yang diberikan, dan nanti dari hasil pemeriksaan itu bisa diberikan saran oleh dokternya. Siap dok, kalau begitu luar biasa sekali ya sahabat Nutrilite. Kita sudah dapat ilmu yang banyak, kita dapat ilmu imunitas, kita dapat ilmu gizi dari Dokter Iren. Tanpa terasa kita ada di sesi akhir edukasi, tapi belum di sesi akhir sore hari ini. Untuk edukasi dan tanya jawabnya kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk sharingnya Dokter Iren. Semoga sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Mbak Resti. Terima kasih atas undangannya dan juga kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga semuanya mendapatkan manfaat ya dari acara sore hari ini. Siap, terima kasih sekali lagi. Nah, sahabat Nutrilite, sudah pada nggak sabar ya, kita mau ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang. Caranya seperti apa? Mbak Anti sudah sharing. Silakan klik kuisis ya. Nah, jadi saya akan share juga sekali lagi bagaimana caranya mengikuti kuis ini. Ya. Nah, jadi kita ada menggunakan satu platform namanya adalah Quizzes. Ini dia. Silakan Bapak Ibu masuk ke quizzes.com/join. Lalu di situ akan tertera join code-nya berapa. Masukkan nama atau nickname, jangan lupa di screenshot atau di capture. Siapa tahu Bapak Ibu sahabat Nutrilite adalah yang menjadi 3 orang pemenangnya. Nanti diperlukan nih capture-annya tadi untuk dikirimkan melalui email di ID striptrainer@mb.com dengan subjek emailnya kuis Nutrilite 7 Januari. Nanti silakan dilengkapi data-data dirinya. Oke. Ini sudah tercapture ya bagaimana tata caranya. Nanti kita akan copy juga di kolom chat. Silakan Mbak Anti bisa langsung sharing screen untuk quizesnya. Nah, join code-nya sahabat Nutrilite adalah 854917.
ada 10 pertanyaan terkait topik sore hari ini. Silakan dijawab dengan tepat dan cepat ya. Jadi dengan tepat dan cepat. Kalau buru-buru dapat cepetnya aja, tahunya salah, nanti skornya juga nggak akan maksimal. Tapi kalau bacanya terlalu hati-hati gitu ya, jawabannya sih tepat, tapi waktunya udah kesalip nih sama yang lainnya ya. Jadi silakan dijawab dengan tepat dan cepat 10 pertanyaan yang akan tampil nanti di device sahabat Nutrilis semuanya. Sudah ada 50. Di sini kita punya lebih dari 250 orang. Terima kasih sekali sahabat Nutrilite untuk partisipasi dan antusiasnya, karena saya yakin topik imunitas, topik kesehatan secara umum ini selalu menarik. Oke, masih ada beberapa saat lagi. Kita tunggu ya, apakah bisa mencapai 100 peserta? Apakah bisa mencapai 100 peserta? Kita sudah ada 60 yang join. Apakah nanti akan lanjut? Nah, apakah akan lanjut? Lebih dari ini? Di jam 17.12 kita akan mulai kuisnya ya. Kita masih punya sekitar beberapa detik lagi. Oke, rasanya sudah semua bergabung ya. Kalau begitu bisa dimulai Mbak Anti untuk kuisnya. Ya. Kira-kira apakah kita sudah mendapatkan 3 orang pemenangnya? Kita tunggu dulu ya. Oh, masih berlanjut rupanya. Masih terus saling mengejar. Siapakah kira-kira yang namanya menduduki 3 podium teratas? Silahkan nanti kirimkan data dirinya ke email ID trainer. Ya, saya melihat ada beberapa nama yang terus kejar-kejaran. Oke. Tadi kita mulai 17.12 dan sekarang sudah 17.14. Jadi bisa di-end Mbak Anti untuk kita mendapatkan siapakah 3 orang yang berhasil namanya masuk podium. Selamat kepada juara ketiga ada Mia Paramita. Juara kedua kita ada Monik. Dan juara pertama selamat kepada Zuang. Silakan 3 orang ini mengirimkan capture nickname-nya tadi, kemudian podiumnya posisi 1, 2, 3 juga beserta data dirinya melalui
email id-trainer@mw.com. Oke, kali ini benar-benar kita sudah berada di sesi paling akhir dari training Nutrilite sore hari ini. Saatnya saya Resti undur diri. Terima kasih atas partisipasi sahabat Nutrilite semua. Semoga kita bisa bertemu kembali tentunya dalam keadaan yang sama-sama sehat. Ingat tadi untuk tetap menjalankan kebiasaan baik dan kebiasaan bersih dengan menjaga personal hygiene kita dan konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Selamat sore sahabat Nutrilite semuanya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.